Ya, baiklah siswa dan siswi kelas 7. Mister hari ini akan menjelaskan LKS PPKN 1B. Jadi ini bisa kamu pakai untuk belajar sebagai nanti ya untuk ulangan apa tuh pekan ulangan. Oke, kita akan mulai satu per satu. Yang pertama, Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia. Nah, mana pernyataan yang paling tepat sesuai dengan Pancasila? Tahu? Tahu? Pasti gampang ya. Ya, ini jawabannya adalah nah yang ini. Jadi segala hal yang dilakukan dalam urusan berbangsa dan bernegara itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kita lanjutkan lagi ya. Berikut ini yang bukan merupakan lembaga bentukan Jepang dalam rangka mewujudkan janji Jepang memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Ini sebetulnya sama dengan yang kemarin. Jawabannya pasti tahu ya. Adalah PETA. PETA itu adalah pasukan pembela tanah air. Ini adalah pasukan yang memang tujuan dibuatnya adalah untuk mempertahankan Indonesia kalau diserang oleh sekutu. Jadi sekutu itu bukan mau menyerang Indonesia, tapi sekutu itu mau menyerang Jepang. Jadi pembentukan peta ini bukan untuk kepentingan Indonesia, tapi untuk kepentingan Jepang. Kita akan lanjutkan lagi. Sebagai penduduk Indonesia, semangat nasionalisme dan patriotisme dapat diwujudkan dengan apa yo? Ini kata kuncinya adalah penduduk Indonesia. Jawabannya adalah ya ini dia, membayar pajak tepat waktu. Dengan kita membayar pajak tepat waktu, itu artinya kita mencintai bangsa dan negara. Karena uang pajak kita akan dipakai untuk pembangunan di Indonesia. Bayangkan kalau semua orang Indonesia nggak bayar pajak, pasti bangkrutlah Indonesia dan tidak mungkin ada jalan raya dan sebagainya. Ya nggak? Karena uangnya dari mana? Kan uangnya dari pajak gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ketua BPUPKI adalah ini juga sama dengan LKS sebelumnya. Jawabannya adalah Rajiman Wedeo Diningrat. Kita lanjutkan lagi. Tokoh Jepang yang pertama kali memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia adalah ya ini juga gampang sekali. Ini adalah materi yang sebelumnya juga. Namanya adalah Kuniaki Koiso. Kita lanjutkan lagi ya. Tanggal 1 Juni ditetapkan menjadi hari apa? Hari lahirnya Mister? Bukan ya. Yang betul adalah hari lahirnya Pancasila. Makanya setiap tanggal 1 Juni itu sekarang menjadi tanggal merah. Karena ini ditetapkan menjadi hari lahirnya Pancasila. Kita lanjutkan. Gagasan dasar negara dari Mister Supomo tidak diambil menjadi dasar negara. Hari ini karena ya Mister Supomo ini sebetulnya usulnya bagus, tapi sayangnya dia tidak mencantumkan unsur ketuhanan. Padahal orang Indonesia itu sangat religius. Jadilah usul dari Mister Supomo tidak diambil menjadi dasar negara. Kita lanjutkan lagi ya. Dari sidang BPUPKI, kita bisa belajar untuk yang mana? Oke, jawabannya adalah menerima dan menghargai pendapat orang lain. Karena kalau kita lihat ya di dalam sidang BPUPKI itu sempat ada apa ya namanya ya? Ada orang-orang yang ingin memaksakan Indonesia harus berasaskan agama. Tapi akhirnya karena tidak semua orang Indonesia itu beragama itu ya. Jadi akhirnya dibuatlah agama yang untuk semua. Jadi ada 6 agama yang diakui. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai nasionalisme secara luas. Jadi nasionalisme secara luas yang bukan ya, yang bukan nasionalisme secara luas. Jawabannya adalah ini dia, mementingkan diri sendiri atau egois. Nggak bisa ya kalau kita mementingkan diri sendiri, nggak mungkin kita bisa melakukan nasionalisme. Kita lanjutkan kembali. Tugas utama PPKI ini ada di buku. Jawabannya adalah mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke Indonesia. Itu adalah tugas utama PPKI. Kita lanjutkan kembali. Perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain, ini adalah pengertian dari gampang ya, ini adalah pengertian dari nasional kok jadi patriotisme salah salah salah. Harusnya yang ini. Nah, nasionalisme secara luas. Jadi nasionalisme secara luas itu artinya cinta terhadap bangsa sendiri tapi tetap menghormati bangsa lain. Kita lanjutkan lagi.
Berikut ini yang bukan merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Ini ada di buku. Jawabannya apa yang bukan? Ya, jawabannya adalah membubarkan BPUPKI. Ya, logikanya PPKI itu kan dibuat setelah BPUPKI bubar. Jadi nggak mungkin sidang pertamanya membubarkan BPUPKI karena BPUPKI-nya sudah bubar duluan, baru PPKI membentuk sidang. Gitu ya. Kita lanjutkan. Hasil dari panitia kecil atau panitia 9 ini disebut juga sebagai, iya ini dia, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini yang masih mencantumkan sila pertama ada menjalankan syariat Islam. Jadi ini adalah hasil dari panitia 9 yang masih disempurnakan juga dan akhirnya menjadi Pancasila yang ada sekarang. Kita lanjutkan. Hal yang bisa kita tiru dari tokoh bangsa dalam proses membuat dasar negara. Apakah itu yang bisa kita tiru? Ya, jawabannya adalah ini dia, menghargai pendapat yang berbeda dari teman. Kita kan berteman ya, kadang-kadang kita suka beda pendapat sama teman kita. Nah, itu harus kita hargai karena menghargai pendapat orang yang berbeda itu adalah bentuk demokrasi dan itu sesuai dengan Pancasila. Kita lanjutkan. Alasan sidang BPUPKI memutuskan Soekarno menjadi ketua panitia 9 atau panitia kecil adalah yang mana ya? Ya, karena usulannya Soekarno lah yang disetujui menjadi dasar negara. Jadi kan panitia 9 ini tujuan utama dibuatnya adalah untuk menyempurnakan dasar negara karya Soekarno. Nah, kan Soekarno yang menemukannya. Jadi Soekarno yang jadi ketuanya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Peran para tokoh nasional rela berkorban dan mementingkan kepentingan bangsa dalam merancang dan menetapkan dasar negara Republik Indonesia. Ini adalah wujud dari yang mana ya? Ini agak tricky nih soalnya. Oke, jawabannya adalah ya ini dia. Rasa cinta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi karena para tokoh nasional ini sangat mencintai Indonesia, maka mereka rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita lanjutkan lagi. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam sidang BPUPKI telah berhasil diselesaikan dengan baik. Para anggota sadar bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar memperdebatkan perbedaan pandangan tentang dasar negara. Nah, keberhasilan dalam meredam perbedaan pendapat ini terjadi karena apa? Yang mana? Oke, jawabannya adalah ini. Karena setiap anggota memiliki sikap lapang dada. Apa itu lapang dada? Lapang dada itu mau menerima pendapat orang. Jadi kita harus punya sikap lapang dada. Tidak egois, itulah lapang dada. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan artikel berikut ini. BPUPKI berupaya merumuskan dasar negara Indonesia. Akan tetapi, upaya BPUPKI mengalami kendala. Kendala itu artinya gangguan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang dan akhirnya jadi 9 orang. Tugas utama panitia kecil adalah menampung dan membahas rumusan dasar negara yang sudah ditentukan di sidang BPUPKI pertama, yakni yang karya Soekarno ya. Nilai yang didapat dari peristiwa tersebut adalah yang mana? Oke, jawabannya adalah yang ini. Di dalam kita berusaha menciptakan sesuatu, kita harus senantiasa bekerja keras dan terus berusaha. Gitu ya. Jadi supaya kita tercapai, kita harus bekerja keras. Itu penting, kerja keras itu penting. Makanya kamu jangan dikit-dikit males. Wah, itu akan susah. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Tokoh tersebut adalah ketua BPUPKI. Nah, ini namanya siapa? Ini sebetulnya diulang-ulang saja. Namanya adalah Rajiman Wedyo Diningrat. Kamu harus lihat wajahnya. Inilah wajah Rajiman Wedyo Diningrat. Kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tokoh ini adalah pencetus dasar negara pada sidang BPUPKI 1 yang ada di hari pertama. Nah, ini kata kuncinya adalah ada di hari pertama. Jawabannya adalah betul sekali, Muhammad Yamin. Kita lanjutkan. Ini kamu ingat-ingat ya wajahnya Muhammad Yamin. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Tokoh ini menjadi penting karena membantu proses pembentukan dasar negara. Nah, tokoh tersebut juga pernah menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama. Siapakah dia? Pasti tahu ya. Jawabannya adalah iya, Muhammad Hatta. Ini ada fotonya.
Kalau kamu lihat ini adalah sosok Muhammad Hatta, orang yang sangat rendah hati tapi sangat pintar dan hobinya adalah membaca. Luar biasa. Kita harus belajar banyak sama tokoh Muhammad Hatta. Kita lanjutkan. Tugas utama dari panitia kecil atau panitia 9 adalah, ini tadi sudah ya di materi, di soal-soal yang sebelumnya. Jawabannya yang mana? Iya, ini dia. Jawabannya yang ini. Ini berarti sering sekali nih soal ini untuk keluar nanti di tes. Jadi kamu perlu pelajari. Kita lanjutkan lagi. Alasan dari masuknya 7 orang Jepang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kan anggota BPUPKI itu tidak semuanya orang Indonesia, tapi ada 7 orang Jepang juga yang masuk. Tujuannya apa? Ini dia. Tujuannya adalah mengawasi kerja BPUPKI. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, ini membicarakan apa? Nah, ini membicarakan yang mana? Ini, betul. Asas dan dasar negara Indonesia Merdeka. Jadi pada sidang BPUPKI pertama, mereka membahas mengenai dasar negara. Kita lanjutkan lagi ya. Tono sangat cinta pada tanah airnya. Ia sering memandang rendah bangsa lain. Dalam kasus ini merupakan bentuk apa? Ya, pintar sekali. Ini adalah nasionalisme sempit. Cinta tanah air tapi menghina atau tidak suka dengan bangsa lain. Baiklah, itu pembahasan LKS PKN 1B. Semoga kamu bisa melihat video Mister ini dan kamu bisa pakai untuk belajar. Jangan lupa belajar PKN itu keren. Bye.